Pernah kepikiran nggak? Di tahun 2026 nanti, HP murah bisa jadi makin mahal, bahkan mulai susah dicari. Padahal bukan karena inovasinya berhenti, tapi justru karena biaya RAM, storage, dan chip melonjak drastis, sampai produsen mulai memangkas spesifikasi atau menaikkan harga. Dan ini bukan asumsi semata, namun lembaga riset global sudah memprediksi harga smartphone akan naik, sementara penjualannya justru melambat. Di video ini, kita bakal bahas semuanya dan contoh nyatanya. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir biar benar-benar paham apa yang bakal terjadi di dunia smartphone ke depan. Sejak awal 2010-an, smartphone terus mengalami tren penurunan harga diikuti peningkatan spesifikasi. Model entry level yang dulu dibanderol 5-6 jutaan, kini dengan 2-3 jutaan aja bisa menawarkan RAM 68 GB, kamera 48 megapiksel, baterai 5000 mAh, dan layar Full HD. Fenomena ini dimungkinkan oleh efisiensi manufaktur chip, produksi massal, dan rantai pasok global yang stabil. Brand-brand yang fokus pada value for money tumbuh pesat karena mampu menawarkan spek tinggi dengan harga terjangkau. Namun, sejak pertengahan 2025, tren ini mulai terganggu. Permintaan global untuk DRAM dan NAND flash meningkat tajam, terutama untuk sektor AI dan pusat data berskala besar yang menyerap sebagian besar kapasitas produksi chip global. Produsen chip besar seperti Samsung, SK Hynix, dan Micron lebih memilih memasok ke sektor ini karena margin yang lebih tinggi, sehingga pasokan untuk smartphone konsumen menjadi terbatas. Dampaknya mulai terlihat dalam kenaikan biaya produksi, khususnya di segmen entry level, yang memiliki margin tipis sehingga setiap kenaikan biaya komponen langsung berimbas pada harga jual. Krisis ini terutama berkaitan dengan memori. DRAM dan NAND flash yang dulu stabil dan relatif murah, kini menjadi komponen paling mahal. Laporan Counterpoint Research memproyeksikan harga rata-rata smartphone global akan naik sekitar 6,9% pada 2026. Sedangkan harga memori DRAM dilaporkan meningkat 50-70% sejak awal 2025 hingga pertengahan 2026. Beberapa kontrak grosir bahkan menunjukkan kenaikan hingga 80 hingga 100%. Jika biaya memori yang biasanya hanya 10% dari total biaya produksi meningkat 2 atau 3 kali lipat, maka harga smartphone naik secara otomatis. Model entry level paling terdampak dengan harga yang bisa naik Rp500.000 hingga Rp1 juta, sedangkan mid-range naik lebih moderat. Brand seperti Xiaomi, Realme, dan Samsung telah mengakui bahwa kenaikan harga komponen mempengaruhi harga jual produk terbaru mereka. Selain memori, biaya fabrikasi chipset juga meningkat karena teknologi fabrikasi semakin kompleks yang memperbesar tekanan biaya bagi produsen smartphone. Prediksi dari Counterpoint dan IDC menunjukkan pengiriman smartphone global akan turun 2-2,5% pada 2026. Tren pertumbuhan tahunan yang biasanya positif kini berbalik, terutama untuk segmen entry level. Pasar negara berkembang termasuk Indonesia mulai merasakan dampaknya. Selain itu, biaya logistik global meningkat, distribusi chip tersendat karena prioritas ke sektor AI, dan beberapa pabrik chip membatasi ekspor demi memenuhi permintaan pusat data. Semua faktor ini menimbulkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Analisis harga historis menunjukkan lonjakan signifikan pada 2025 sampai 2026, khususnya di segmen low-end dan mid-range. Pasar HP bekas juga mulai terdorong naik karena konsumen menunda pergantian perangkat baru, sehingga siklus ganti HP yang biasanya 2-3 tahun menjadi 4-5 tahun. Untuk menghadapi kenaikan biaya, produsen mungkin akan menerapkan beberapa strategi ini. Pertama, downgrade spesifikasi, seperti mengurangi RAM atau kapasitas storage untuk menjaga harga jual tetap kompetitif. Kedua, fokus pada varian premium, karena margin keuntungan lebih tinggi, sehingga kenaikan harga komponen tidak terlalu terasa. Ketiga, memanfaatkan chipset lama atau daur ulang komponen dari model sebelumnya untuk perangkat baru, yang membuat HP terbaru terlihat speknya lebih rendah dibanding harga yang dibayar konsumen. Keempat, memaksimalkan fitur software, termasuk layanan langganan AI, sebagai nilai jual tambahan karena hardware semakin mahal. Strategi-strategi ini memperlihatkan bahwa produsen harus fleksibel, menyesuaikan kombinasi spesifikasi dan harga agar tetap untung sekaligus menarik konsumen. Kenaikan harga smartphone ini akan sangat berdampak luas ke masyarakat.
Siklus ganti HP melambat, memunculkan pasar HP bekas yang lebih stabil. UMKM yang mengandalkan smartphone untuk jualan online kemungkinan akan menghadapi kesulitan mendapatkan perangkat dengan harga terjangkau. Pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan HP untuk belajar online juga terdampak. Brand-brand yang dulu dikenal sebagai value for money mulai kehilangan pangsa pasar karena harga mereka menyesuaikan biaya produksi. Hal ini membuka jurang digital lebih lebar karena masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah kesulitan mengakses perangkat yang layak. Selain itu, fenomena ini mendorong konsumen untuk lebih memperhatikan daya tahan baterai, update software, dan kualitas hardware dasar daripada fitur tambahan seperti AI atau kamera premium. Kenaikan harga smartphone yang diproyeksikan terjadi pada 2026 menuntut konsumen untuk lebih rasional dalam memilih perangkat. Dukungan update software jangka panjang menjadi faktor penting, karena smartphone dengan pembaruan sistem dan keamanan selama 4 hingga 5 tahun akan memiliki umur pakai lebih panjang dan tetap relevan meski harga perangkat baru terus meningkat. Pendekatan ini membantu menekan kebutuhan ganti HP di tengah kondisi pasar yang tidak lagi ramah terhadap segmen harga terjangkau. Di sisi lain, konsumen juga perlu lebih kritis terhadap fitur yang bersifat gimmick, khususnya yang dilabeli sebagai AI. Banyak fitur tersebut tidak benar-benar berdampak besar dalam penggunaan sehari-hari dan lebih berfungsi sebagai strategi pemasaran. Dalam situasi harga komponen yang mahal, memilih smartphone dengan kualitas dasar yang kuat seperti daya tahan baterai, kualitas layar, kestabilan sinyal, dan performa jangka panjang jauh lebih masuk akal dibanding mengejar fitur tambahan yang jarang digunakan. Menurut kalian, apakah kenaikan harga smartphone ini masih bisa ditoleransi atau justru akan membuat masyarakat semakin kesulitan membeli perangkat baru? Tulis pendapat kalian dan bagikan sudut pandang kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.